Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Mian Sumariana. Jadi, atas permintaan teman-teman, banyak komen yang bilang katanya, Kak, bahas soal kebakaran Glodok Plaza dong. Itu pelakunya, terus juga kira-kira kejadiannya seperti apa. Dan konon katanya ada masjid yang tidak terbakar serta kayak gordeng, terus juga Al-Qur'annya itu tuh masih tidak tersentuh dengan api. Oke, Mian bakalan bahas. Sebelumnya, maaf sekali, Mian tidak memaksa kalian untuk percaya dengan apa yang Mian katakan. Di sini, Mian hanya ingin berbagi cerita, berbagi informasi, dan tidak semua orang memiliki kemampuan ini dan jika kalian gak percaya, gak apa-apa. Mian hanya ingin sharing dan sesuai dengan atas kehendak Tuhan, kemampuan ini akan Mian manfaatkan sesuai dengan eh, hal positif. Jika di sini terdapat hal negatif, buang. Dan seperti biasa, dalam meramal, Mian selalu menggunakan air putih. Air putih untuk melihat kejadian masa depan, masa lalu, perasaan, hal negatif, atau lainnya. Dan di sini Mian bakal masuk ke pembahasan pertama dulu yang udah ada datanya. Mian ambil data dari Detik News dan di sini konon katanya ada beberapa korban, totalnya ada 12 orang tewas. Ada 14 laporan orang hilang. 14 laporan orang hilang. Oke. 3 korban teridentifikasi pegawai BUMN dan pramugari. BUMN negara. Pramugari tanda tanya. 2 jenazah korban telah dikembalikan ke keluarga. 9 korban tewas yang masih belum teridentifikasi. Tewas belum teridentifikasi dan ini postingan waktu 25 Januari. Mungkin ada postingan baru Mian belum lihat karena Mian syuting ini tepat di tanggal 26 Januari. Buat teman-teman semuanya, maaf agak telat mungkin nanti update-nya karena ada sedikit masalah di YouTube Mian. Oke, di sini ada yang janggal. Ada yang janggal dan 3 korban teridentifikasi pegawai BUMN dan pramugari. Ini tentu saja bukan karena faktor teknologi, bukan faktor ketidaksengajaan, dan menurut Mian ini adalah faktor dari manusia. Oke, Mian langsung aja. Takutnya nanti terlalu fokus ke data. Dan jujur, demi Tuhan, Mian belum baca data apapun, baru ini buka langsung. Dan Mian bakalan lihat proses kejadiannya seperti apa. Dan sebelum itu masuk lagi di sini, konon katanya musola dan Al-Quran dilahap api, tidak dilahap api, maaf. Jadi musolanya tuh masih utuh dan Al-Qurannya tuh tidak tersentuh oleh api. Kenapa? Biasanya tempat beribadah itu kan tempat kita mensucikan diri, tempat kita mengadu kepada Tuhan, memohon. Ada kemungkinan. Jadi beberapa korban di sini dia sudah merasakan tertekan, merasakan ancaman dari seseorang, lalu berdoa di sana supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mari kita lihat dalam air gimana proses kejadiannya. Jujur, Mian agak greget karena mungkin ini akan lama eh, kasusnya terbongkar. Mungkin setelah video ini tayang besok atau lusa segera ditangkap orangnya. Oke, dalam air ini Mian lihat pelakunya emang di sini dia berniatan negatif. Ada berhubungan dengan
pelakunya ada berhubungan dengan sistem pemerintahan dan ada berhubungan dengan hati. Mungkin di sini permainan seperti permainan berhubungan dengan hati, perselingkuhan atau kayak konflik, bukan hanya konflik, perselingkuhan sepertinya. Ini emang perselisihan juga yang lihat. Oke, dan di sini eh ada aib yang dimana merugikan negara juga sebenarnya. Mereka berantem, lalu saling ancam-ancaman. Ciri-ciri fisiknya pelaku utama adalah yang satu badannya agak berisi, rambutnya pendek, memakai jam tangan mewah sepertinya ini jam tangannya. Dia menggunakan kemeja, celana bahan, sabuk, datang menggunakan mobil hitam. Dan Mia lihat di sini kejadian tersebut ulah ada satu mobil seperti ini, mobil besar Fortuner. Terserah kalian mau percaya atau tidak, ini gambaran Mian. Dan itu kebakaran tersebut emang sudah direncanakan. Ingin membunuh seseorang. Sosok laki-laki 3 perempuan yang mungkin ini perempuannya itu dianggap berhubungan dengan hati, balas dendam, sakit hati, dihina, terus juga dia merugikan negara. Ada pelaku jadi awal mula masuk ke tempat tersebut adalah ada 4 orang lebih yang masuk ke dalam mall tersebut untuk membakar. Awal mula proses pembakaran itu bukan seperti ada ledakan kecil yang dimana dia mengontrol pusat listrik. Dan sebelum kejadian orang yang udah korban, si korban ini udah feelingnya udah kayak dia tuh sedang diteror, dia tuh sedang dalam bahaya, dia itu beribadah dulu, beribadah dan sampai dia sedih, mengadu kepada Tuhan supaya tidak terjadi apa-apa karena sebelum kejadian itu dia sudah ada teror-teror aneh. Ada teror-teror aneh, pesan masuk ke dalam handphonenya. Nah, saat proses kebakaran tersebut emang si pelaku sudah membunuh korban yang dia incar. Karena ada korban lain yang melarikan diri sehingga dia menggunakan trik 2, yaitu membakar secara hidup-hidup. Untuk menghilangkan jejak pembunuhan ini, dia membakar lokasi tersebut. Ini mainnya rapih. Dari mulai Mia lihat senjata tajamnya dihilangkan, mungkin dari korban ada nggak sih penusukan atau penembakan? Kalau penembakan mungkin ada suara besar, tapi di sini Mia lihat ada luka. Mungkin karena mereka kebakar sampai lukanya bisa jadi tidak terlihat. Tapi Mia lihat setiap korban di situ mempunyai luka dan mungkin karena ada yang tahu masalah itu dan mereka tuh si penjahat ini tuh pengen ngebunuh semua. Pengen ngebunuh semua orang yang ada di situ supaya jejaknya hilang. Oke, bertambah lagi gambarannya. Kasusnya lebih dari 4 atau 5 orang. Laki-laki badannya agak berisi, ada yang kurus, tinggi, ada yang gemuk, perutnya buncit, kulitnya sawo matang. Kalau yang gendut itu kulitnya sawo matang agak hitam.
Tapi biang otak dari orang tersebut adalah orang penting. Orang penting berhubungan dengan hati, berhubungan dengan bisnis, berhubungan dengan aibnya dia. Dan Mian lihat di sini, sebelumnya Mian mengulangi lagi ya, Mian tidak memaksa kalian untuk percaya dengan apa yang Mian katakan. Di sini Mian hanya ingin berbagi cerita, berbagi informasi, dan terserah kalian mau percaya atau tidak, itu kembali lagi. Dan Mian tidak menyudutkan siapapun, Mian tidak pokoknya Mian hanya ingin menyampaikan aja. Yang sangat disayangkan itu jadi yang nggak tahu apa-apa, mengalami kerugian, dan kena korban. Ini. Padahal masalah pertamanya adalah pertama satu ada kerjasama sebuah bisnis. Sakit hati, percekcokan, berhubungan dengan hati. Bisa jadi ada wanita, perselingkuhan, terus ada juga kayak pengancaman, teror sebelum terjadi. Dan ini terjadi, Mia lihat eh si pembunuhnya itu menggunakan dua mobil. Yang jelas itu gambar satu mobil hitam besar seperti Fortuner atau apa, Mian nggak tahu. Orangnya memakai kacamata hitam. Emang nggak terlihat aneh, tapi dia menggunakan kacamata hitam. Yang satu lagi orangnya menggunakan kemeja biasa dan ada yang pakai kaos supaya tidak terlihat dan eh nggak kelihatan aneh gitu. Jelas, ini jelas sekali kasus pembunuhan, kasus teror, kasus aib seseorang, kasus permasalahan seseorang, dan Mian juga mau bahas kenapa tempat beribadah dan ada ayat suci Al-Quran serta gordeng tidak terbakar api. Mian merasakan energi doa di sana. Energi doa positif berserah diri kepada Tuhan, pesannya tersampaikan, dan si korban sebelum terjadi itu berdoa dulu di sana dan meminta pertolongan semoga tidak terjadi apa-apa. Dan kalian tahu nggak, kejadian di situ bukan tanpa sengaja. Mereka melakukan, jadi si yang jahat ini, dia itu emang sengaja pengen bertemu di tempat tersebut. Jadi si yang neror itu tuh sengaja membuat sebuah pertemuan di tempat itu. Membuat sebuah pertemuan. Kalau gambaran Mian ini ya. Tapi ya namanya manusia kan ini hanya gambaran dan hanya penerawangan, belum tentu benar juga. Dan Mian juga tidak memaksa kalian untuk percaya itu. Jadi kalau pengen tahu, Kak, pelakunya berapa? Ini pelakunya lebih dari 5 orang ternyata. Dan ada dua mobil, yang jelas sekali mobil hitam di sini. Dan ini ada mobil kotak. Mungkin rencananya mereka itu akan kayak diculik, dibawa keluar untuk dihilangkan. Kenapa target mereka di mall? Karena itu mungkin si teror kalau di tempat sepi pasti takut kenapa-napa kan. Tapi kalau di tempat ramai, mall. Terus di tempat ramai, apalagi di suasana karaoke kayak gitu, mungkin bisa jaga diri, tapi belum tentu. Mereka sudah melakukan cara dan mereka sudah membuat strategi. Strateginya sangat bersih, menghilangkan jejak, mengambil barang bukti, dan kalaupun barang bukti masih ada,
dengan terbakarnya barang bukti sulit untuk dideteksi. Lalu gimana? Dan Mian lihat di sini ada barang bukti percikan darah di tempat tersebut. Percikan darah di tempat tersebut itu mungkin Mian lihat di sini seperti di area toilet mereka berantem, penggerebekan. Oke. Dan Mia lihat di sini ada benturan salah satu di kepala. Ada korban dibenturkan area kepala, luka lebam di area perut. Itu. Jika teman-teman bertanya, Kak ini tuh sebenarnya kasusnya emang kebakaran atau pembunuhan? Ini ada pembunuhan dan teror. Dan kalian masih ingat gak ramalan Mian? Akan terjadi kebakaran di salah satu mall Jakarta. Ini. Dan perlu kalian ketahui, ini belum selesai. Masih ada teror selanjutnya. Mungkin itu aja pembahasan dari Mian. Dan sebelumnya, Mian mau mengingatkan lagi, Mian tidak memaksa kalian untuk percaya dengan apa yang Mian katakan. Di sini Mian hanya ingin berbagi cerita, berbagi informasi kepada semuanya, dan menjawab atas permintaan kalian. Dan buang hal negatifnya, simpan hal positifnya. Maaf agak emosi, karena di sini Mian merasakan suasana hati emosi, suasana hati berserah diri atas apa yang terjadi. Dan kalian tahu nggak? Salah satu dari korban itu adalah sudah ada yang mengadu ke orang keluarga. Dan salah satu dari korban juga, saat korban ke lokasi tersebut dan ini korban yang diteror, itu sebenarnya ada mata-mata. Orang terdekatnya itu mata-mata. Jadi kalian tahu nggak? Ada pelaku yang di dekat korban. Gitu. Jadi kalau kurang jelas kalian pakailah logika dari kata-kata Mian. Ada teka-teki di setiap kata-kata Mian. Oke. Dan Mian mau bahas di sini luar biasa. Tuhan itu selalu memberikan mujizat. Tuhan itu selalu memberikan dan mengingatkan kepada kita untuk terus beribadah, untuk terus berdoa dan maka Tuhan akan membantu setiap masalah kalian. Nah, di sini tempat ibadah ini adalah membuktikan dan menunjukkan mujizat dari Tuhan. Berdoalah, berdoalah. Sebelum manusia membunuh manusia, alam membunuh manusia, dan semuanya menjerit, menangis, saling membunuh. Sekian dari Mian. Semuanya, Mian mengingatkan, tidak memaksa kalian untuk percaya dengan apa yang Mian katakan. Di sini Mian hanya ingin berbagi cerita, berbagi informasi, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus juga kalau ada informasi atau ada hal-hal yang ingin Mian jawab, Mian terawang, komen di kolom komentar. Jangan lupa share juga ke banyak orang agar informasi ini dapat tersampaikan. Maaf, Mian akun kecil. Mungkin, ya, apalah daya Mian tanpa kalian. Dan apalah pendapat Mian tanpa kalian. Dan kalau ada pun penerawangan yang benar dan kejadian, jika informasi ini tidak tersebar luas, orang tidak akan sadar, orang tidak akan tahu. Jadi Mian butuh support kalian juga. Terima kasih dan kalian luar biasa. Mian mau pamit. Dadah semuanya. Niatnya orangnya setelah dibunuh mau diculik. Ternyata dibakar satu tempatnya. Ya karena kalau diculik membutuhkan waktu. Apalagi tepas itu kan banyak yang lihat. Terus ada CCTV. Padahal ada CCTV. Ada CCTV di
basement yang menunjukkan mobil. Ada CCTV di masjid saat dia pergi ke masjid dan berdoa. Ada CCTV saat disergap, saat ada 3 orang masuk ke dalam pintu ruangan itu. Tapi ya begitulah ya. Untungnya saat dia melakukan aksinya, itu si listrik gak dimatiin dulu. Coba kalau dimatiin dulu, hilang CCTV di sana. Tapi untungnya ada CCTV sih.